Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat inisiator, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini atau di video kali ini saya akan memberikan suatu paparan yang sangat bermanfaat, apalagi pada akhir-akhir ini ya, di situasi seperti sekarang ini yang banyak sekali membuat kondisi mental kita menjadi lemah. Nah, pada kesempatan video ini saya akan memaparkan ya bagaimana cara supaya menjaga pola pikir kita tetap stabil, supaya mental kita menjadi kuat, jangan mengalami kita menjadi mental yang lemah ya. Ya, ada beberapa mindset ya, ada beberapa mindset yang membuat lelah mental yang perlu kita perhatikan dan harus kita hentikan. Untuk itu perlu untuk sama-sama kita ketahui ya. Mindset atau pola pikir yang salah ini dapat menyebabkan seseorang mengalami lelah mental. Lelah mental dapat diartikan itu sebagai suatu kondisi ketika seseorang merasa down karena terlalu banyak tekanan secara psikologis dari lingkungan sekitar. Nah, tekanan psikologis ini dapat berasal dari mana saja teman-teman, termasuk misalnya dari keluarga, teman, bahkan dari kita sendiri ya. Jadi mindset atau pola pikir kita kadang-kadang yang salah ini bisa menyebabkan mental kita menjadi down atau lelah ya. Nah, kita harus bisa mengatur pola pikir kita sendiri agar nantinya kita tidak terjebak atau malah itu menjadi bumerang ke kita sendiri. Nah, untuk itu ada beberapa mindset atau pola pikir yang harus kita ubah agar keadaan mental dan psikologis kita itu menjadi baik, bisa menjadi kuat ya. Nah, teman-teman, yang pertama adalah kita harus bisa menjadi orang yang kuat. Ya, tidak masalah jika kita merasa lemah ya, dan tidak berdaya, itu tidak masalah, apalagi ketika dihadapkan pada suatu kondisi atau permasalahan yang cukup berat. Nah, jadi kita tidak usah berpura-pura, misalnya berpura-pura kuat ya, atau memaksakan diri kita untuk selalu terlihat kuat. Jangan ya. Kalau memang kita harus menangis ya, menangis saja ya, menangis jika memang kita ingin menangis ya. Jadi perasaan sedih yang terus diingkari itu nantinya malah akan menumpuk ya, karena tidak dikeluarkan. Untuk itu kalau memang Anda ingin menangis ya menangis ya. Hal ini justru akan berpengaruh pada kondisi dan suasana hati kita. Jadi intinya adalah hidup itu tidak hanya berisi hal-hal yang menyenangkan ya, tetapi juga berisi tentang kesedihan. Jadi kalau kita merasa sedih ya bersedih, kalau memang kesedihan itu perlu tangisan ya menangis gitu. Jadi begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah masih ada kaitannya dengan poin pertama, yaitu tidak boleh menangis. Nah, masih berhubungan ya dengan poin yang pertama. Jadi pola pikir orang dewasa atau laki-laki itu tidak boleh menangis ya, harus bisa kita singkirkan. Nah, kalau yang bilang tidak boleh menangis itu kita harus singkirkan. Jadi orang dewasa dan laki-laki itu sebenarnya boleh menangis, karena bagaimanapun kita juga manusia ya. Jadi wajar jika kita atau Anda semua yang sedang menonton video ini atau mendengarkan audio ini, kalau memang harus menangis ya menangis ya. Jadi menangis ini bukan perihal yang menandakan bahwa kita lemah ya, tetapi juga sebenarnya menangis ini adalah salah satu cara untuk meluapkan emosi. Daripada dipendam dan akhirnya bertumpuk, ini lebih baik dikeluarkan saja agar perasaan kita menjadi lega ya. Jadi kita harus bahkan terus kalau kita menahan diri agar tidak menangis, itu nantinya kita bisa menjadi mati rasa. Untuk itu kalau Anda merasa sedih dan emosi itu bisa terluapkan dengan menangis ya menangis. Nah, kemudian
poin yang selanjutnya atau mindset yang selanjutnya yang harus kita hindari adalah bagaimana caranya kita juga harus produktif atau melakukan sesuatu. Ya, terkadang kita melihat orang lain itu bekerja atau belajar ya, kadang ketika kita melihat orang lain bekerja atau belajar, kita jadi terpicu untuk ikut berbuat demikian. Nah, kita seakan berlomba-lomba saling mengejar untuk selalu produktif, atau bahkan hanya untuk sekedar dibilang sibuk mungkin ya. Misalnya teman kita lagi sibuk, wah kita ikut-ikutan sibuk. Nah, padahal kita adalah manusia, jadi memiliki kebutuhan untuk beristirahat. Nah, kalau memang waktunya badan kita lelah, jangan ikut-ikutan sibuk ya. Kalau memang perlu istirahat ya istirahat. Jadi intinya seperti kita robot nanti kalau begitu ya. Nah, karena itu kita bukan robot yang bisa bekerja tanpa henti. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Jangan sampai pola pikir ini yang harus selalu produktif ini membuat kita lupa istirahat ya. Jadi jika hal ini terjadi ya, yang ada nanti malah berpotensi kita mengalami burnout atau lelah mental ini. Nah, itulah ya teman-teman beberapa pola yang harus kita hindari, harus kita balik ya. Yang pertama adalah menangis tadi ya, kalau memang perlu menangis ya menangis gitu. Dan yang terakhir tadi adalah jangan kita harus berpikir selalu produktif untuk melakukan sesuatu padahal badan kita perlu istirahat ya. Kalau memang harus istirahat ya istirahat gitu, jangan sampai dipaksakan ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kesehatan mental kita bisa kita jaga, karena kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan jasmani. Jadi jangan sampai kita cuek atau berpihak pada salah satunya saja ya. Oke teman-teman, sekali lagi jaga kesehatan, dan supaya video ini bermanfaat kepada semua orang, jangan lupa untuk bagikan ya ke teman, ke saudara, atau bahkan yang membutuhkannya, supaya bisa tetap selalu mentalnya terjaga. Oke, segitu aja video saya kali ini. Insyaallah nanti kita akan paparkan juga yang lain yang berpositif, yang positif maksud saya, supaya bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.